ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشياء هن غريبة في ستة مواضع. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 6 perkara yang mana 6 perkara ini menjadi asing jika ditempatkan pada 6 tempat. Al-masjid gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yang pertama, masjid itu menjadi tempat yang asing jika diletakkan di suatu tempat yang orang tidak solat, tidak senang untuk solat di masjid. Makanya letakkan masjid itu, lihat tempatnya. Karena kata Nabi, itu masjid nanti menjadi sesuatu barang yang asing nanti kalau salah ditempatkan. Maka oleh sebab itu, sebagai pengurus masjid, bagaimana caranya agar jamaah itu senang untuk ke masjid? Ya, memegahkan masjid itu bagus, termasuk syiar Islam. Tapi yang lebih bagus dari itu, bagaimana jamaah itu senang untuk ke masjid, sholat berjamaah. Saya lihat ada di suatu daerah itu, untuk menarik jamaah ke masjid macam-macam yang dilakukannya. Ada dia kasih makan gitu, yang kalau sandalnya hilang diganti. Bahkan ada yang sampai di masjid itu pakai absen, sidik jari. Jadi setiap bulan yang paling banyak absennya diumrohkan. Iya, ada tuh seperti itu. Justru dengan begitu, orang-orang tuh lebih semangat untuk nyumbang ke masjid itu, karena dananya disalurkan memang untuk kebaikan. Makanya jangan bangga kalau di masjid itu punya saldo banyak. Jangan. Ada salah satu masjid, tidak usah saya sebutkan, saya dengar langsung ketika saya khutbah di situ, saldo 1 M lebih. Orang nyumbang masjid tuh biar duitnya disalurkan, bukan mau dibangga-banggakan. Salurkan itu. Salurkan untuk apa? Salurkan untuk kemaslahatan masjid. Di antara kemaslahatan masjid itu apa? Ngundang orang biar sholat berjamaah, bangun masjid, tempat wudhu dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana orang tuh narik orang tuh biar ke masjid. Bangunan megah yang sholat 2 orang, yang azan Pak Ahmad, qomat Pak Ahmad, imam Pak Ahmad, makmum Pak Ahmad. Apa makmur masjid macam itu? Kan? Nah, macam mana orang tuh biar suka ke masjid? Nah, dengan apa, buat door prize apa gitu kan, biar orang suka ke masjid. Nah, sehingga nanti orang-orang yang ngelihat itu, soalnya ini sudah dibuktikan, saya ada ngelihat itu sering saya ikuti videonya. Dia adakan apa namanya, gebrakan-gebrakan gitu ya. Ini dia kasih door prize ini, door prize ini. Justru orang-orang tuh lebih semangat untuk nyumbang. Bahkan masjid itu dia punya program tiap akhir bulan saldonya 0 rupiah, harus habis. Di setiap 1 bulan tuh saldonya harus habis. Nah, tapi ketuanya berani, sehingga dengan begitu orang lebih banyak nyumbang. Nanti habis orang nyumbang tuh dibagikan lagi sama dia. Jadi tetangga-tetangga masjid tuh dimakmurkan. Jadi yang belum punya usaha diusahakan, sehingga orang tuh tergerak untuk sholat ke masjid. Yang dulunya malas, sehingga dia senang untuk ke masjid. Ya kalau tidak bisa 100% seperti itu, dikit-dikit lah diikuti. Jadi ingat ya, perlu diingat, orang nyumbang masjid bukan hanya untuk bangunan masjid, bukan. Orang nyumbang masjid itu bagaimana masjid ini makmur dengan ibadah. Ya, ada bangunan yang kurang, sempurnakan.
Bangunan udah sempurna, duit masih banyak. Kasih bagaimana orang tu ke masjid. Ya apa, sarapan pagi ke, makan ke apa, segala macam. Ya, kayak tadi tu, pakai absen, yang paling banyak absennya pergi umroh. Kan jadikan orang semangat gitu ke masjid. Jangan sampai masjid itu menjadi sesuatu yang asing. Tuh, asing, orang jarang ke masjid. Kalau udah masih gak diberi door prize macam itu, tak ada agak ke masjid, masih emang kelewatan doang dia. Emang dia memang tak mau ke masjid. Ya, jangan sampai jenazah kita nanti yang dibawa ke masjid. Dia tak mau ke masjid, ujung-ujung jenazahnya yang dibawa ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad, wal mushaf gharib fi manzili qaumin la yaqra'una fihi wal Qur'an gharib fi jawfil fasiq. Al-Quran itu, kata Nabi, Al-Quran itu sesuatu yang asing jika diletakkan di rumah orang yang tak baca Al-Quran. Kadang-kadang ni mohon maaf, bukan orang sini ya, ini soleh-soleha semuanya, ada orang belah sana. Kadang-kadang kalau udah selesai Ramadan, selesai bulan Ramadan nih, Shadaqallahul Azim, masuk malam lebaran, Al-Quran pun ditaruh semari sampai ketemu tahun depan. Tak ada dibuka-buka gitu sampai berdebu. Kita yang hidup di atas muka bumi ini bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. Malaikat yang ada di langit bisa melihat rumah-rumah orang yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Jadi rumah orang yang dibacakan Al-Quran keluar cahaya yang sampai nembus ke langit. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nawwiru buyutakum bis-salah wa qiraatil Quran, atau kama qala. Kata Nabi Muhammad, sinarilah rumah-rumah kalian dengan solat dan bacaan Al-Quran. Ya, solat duha, solat tahajud, ya, solat witir, solat 5 waktu usahakan di masjid. Solat-solat sunnah di rumah, baca Al-Quran, itu mengeluarkan cahaya, kata Nabi. Cahayai rumah kalian, kata Nabi, dengan solat dan bacaan Al-Quran. Jadi di rumah tu baca, ngaji, kan tenang, hati tenang, keluarga pun tenang, tak ada suka nak mengadang. Ya kan? Kadang-kadang orang ni banyak mengadang sama banyak termenung, kadang-kadang tak baca Quran, ngelamun gitu. Maka jangan banyak termenung, banyak merenung. Ya, baca Quran. Orang baca Quran tu insya-Allah tenang, hati tenang, jiwa tentram, ya. Tak ada suka nak mengadang. Sikit-sikit kadang tak ada sebab mengadang. Bini kena, kan? Baca Al-Quran. Nah, kemudian juga kata Nabi, Al-Quran itu ada orang yang hafal Quran, tapi Al-Quran itu asing buat dia. Kenapa? Karena dia hafal Quran tapi dia tidak takut sama Allah. Fasik, orang fasik, kata Nabi. Jadi dia hafal Quran tapi halal haram hantam, tidak takut sama Allah. Maka orang yang seperti itu, Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wal mar'atul muslimatus salihah gharibah fi yadi rajulin zalim. Yang keempat, istri muslimah yang solehah itu asing jika dia menjadi istri seorang lelaki yang zalim. Tidak kelop istri solehah, suaminya salah, bukan soleh, salah, tidak kelop. Tapi kalau dia sabar, tinggi derajatnya. Ya, di antara pemimpin wanita di syurga itu adalah Sayyidah Asiyah namanya. Pemimpin seluruh wanita di syurga itu Sayyidah Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah. Tapi ada pemimpin-pemimpin kecil, ya, pemimpin-pemimpin sekelompok-kelompok gitu di syurga itu, di antaranya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, uminya Nabi Isa, Sayyidah Asiyah. Ini termasuk pemimpin perempuan di syurga nih.
Siapa ini Sayyidah Asiyah? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Fir'aun tu kala-kala iblis lagi. Iblis masih mau sujud kepada Allah. Fir'aun ni udah tak mau sujud, ngaku Tuhan. Tapi istrinya jadi pemimpin wanita di surga. Makanya bu, kalau ada suaminya kurang baik, katakan pada diri ibu. Mudah-mudahan tak ya. Kalau ada suaminya kurang baik, katakan pada diri ibu, suami saya belum ada apa-apanya dengan Fir'aun. Fir'aun luar biasa, udahlah zalim, ngaku Tuhan lagi, tak mau nyembah Allah, ngaku Tuhan. Istrinya tinggi derajatnya. Gara-gara apa tu? Gara-gara sabar menghadapi suaminya. Ya, tapi kita tak minta seperti itu kan. Minta tu sakinah mawaddah warahmah mintanya. Tapi kalau dapat istri seperti itu, apa dapat suami seperti itu, sabar, cepat naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada ibu-ibu bilang begini, ya, Beb, saya ni udah berusaha soleh dah Beb, tapi suami saya tu Beb tak soleh. Urusan suami tak soleh itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan ibu sama suami, kalau ibu taat sama dia, selama perintah dia tidak melanggar perintah Allah, ibu taat sama dia, ibu naik derajat terus naik derajat. Nah, dia urusan dia sama Allah, itu urusan dia. Ya, jangan sampai seorang istri kurang ajar sama suami gara-gara suaminya tak taat sama Allah, jangan. Urusan dia tak taat sama Allah itu urusan dia. Ibu tugasnya cuma nasihatkan dan doakan. Sebagaimana anak kepada orang tua kan tak boleh marah. Sebejat apapun orang tua, anak itu tak boleh marahkan orang tua. Anak cuma boleh nasihatkan baik-baik, doakan, itu je. Istri juga begitu. Istri sama suami itu nasihatkan baik-baik, doakan. Marah tak boleh. Kalau marah, sama-sama neraka. Urusan dia tak soleh, urusan dia sama Allah. Ibu tetap taat sama dia selama perintah dia tidak melanggar perintah Allah terus. Dia durhaka sama Allah, ibu naik terus derajatnya di sisi Allah SWT. Seperti siapa ni? Seperti Asiyah, istrinya Fir'aun. Ya. Tapi jangan putus doa. Begitu juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada suami, istrinya durhaka, na'udzubillah min dzalik, dia sabar, naik derajat dari sisi Allah SWT. Di Tarim tu, di Hadramut, ya, di dekat tempatnya Habib Umar bin Hafid tu, di situ ada satu kuburan Syekh Abdurrahman Bajal Haban namanya, ya, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kuburannya diziarahi orang. Ini adalah sosok seorang wali Allah, tapi dia tidak sadar dirinya wali. Pada suatu hari dia keluar dari rumahnya, nih, keluar dari rumah karena udah tak mampu dengan omelan istrinya. Istrinya luar biasa suka ngomel, tak mampu dia keluar. Dia keluar, masuk ke gua. Ini cerita ini ada di dalam kitab Al-Fawaidil Mukhtarah. Saya baca ceritanya, disebutkan dalam kitab. Dia masuk ke gua, lari dari rumah, jalan-jalan tak tahu mau kemana, tahu-tahu ada gua gitu, dia masuk. Tahu-tahu di situ ada orang ibadah, tak keluar-keluar. Dia bingung nih, ini orang ini ibadah nih, makannya dari mana? Ditunggu sama dia. Akhirnya ketika dia melihat orang itu yang dalam ibadah, dalam gua itu pengen makan, angkat tangan. Apa yang didoakan orang itu? Ya Allah, berkah Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kasihlah kami makanan. Dan turun langsung makanan itu. Ada langsung makanannya. Itu karomah namanya ya. Orang kalau taat sama Allah dapat kelebihan namanya karomah. Bingung dia. Orang tu tawassul pakai nama dia. Dia ada makanan. Didatangi sama dia. Wahai saudaraku, tadi saya mendengar engkau berdoa kepada Allah tu bertawassul menyebut nama orang Abdurrahman Bajal Haban. Ini orangnya nih yang nanya. Yang berdoa itu pun tak tahu kalau ini orangnya. Emang dia tu siapa? Dia pura-pura tanya. Itu dia tu siapa? Kata orang yang berdoa, itu seorang wali Allah, dicintai oleh Allah. Kok bisa dia jadi wali Allah? Dia sendiri ini yang nanya. Kok bisa dia jadi wali Allah? Karena dia sabar menghadapi omelan istrinya.
Wali tak sadar diri dia wali. Akhirnya coba lihat, akhirnya dia putuskan, saya pulang dia pulang ke rumahnya, istrinya udah nunggu dah. Ya, ibarat kalau bahasa Pontianak tu, kemana? Keluar, tak kasih tahu kan, ngomel istri. Cerita dia, saya keluar tadi, saya udah tak mampu dengan omelan kamu, saya ke gua begini. Cerita, ternyata orang itu bertawassul minta kepada Allah melalui nama saya, kabul langsung hajatnya, dapat langsung makanan. Ternyata dia bilang, saya ini wali Allah gara-gara sabar menghadapi omelan kamu. Istri pun taubat saat itu, gara-gara saya kamu diangkat jadi wali Allah. Iya, sekarang saya taubat kepada Allah. Istrinya taubat jadi istri solehah. Ya, jadi kalau ada suami, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan kita diangkat jadi wali Allah. Mudah-mudahan kita ni diangkat jadi wali Allah dengan cara lainnya lah, cara lain. Jangan cara ini. Ini berat nih urusannya. Kalau beliau sih mampu, kita belum tahu mampu apa enggak. Ya. Beliau mampu. Ya. Kalau bisa kita dengan cara yang lain lah, yang mudah-mudah gitu ya. Senyum sama orang jadi wali Allah gitu ya. Kamu sedekah jadi wali Allah gitu. Ngajarkan orang kebaikan jadi wali Allah, yang mudah-mudah. Karena kita belum tentu mampu kalau begitu. Kalau memang ada yang seperti itu, pasangannya tidak baik, kalau dia sabar, itu cepat ngangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian warrajulul muslim as-salih gharib fi yadi imra'atin radiyah. Ini nih yang kelima. Laki-laki muslim yang saleh akan asing jika dia menjadi suami seorang wanita yang tidak baik akhlaknya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian radiyah sayyidatul khuluq. Kemudian wal alim, dan orang alim gharib menjadi asing baina qaumin la yastami'una ilaih. Orang alim akan menjadi asing jika dia tinggal di suatu tempat yang orang tidak suka dengan ilmu agama, akan asing. Makanya kalau ada orang alim, ya, orang alim sekiranya dia di tempat dia itu tidak bisa dakwah, maka lebih baik dia hijrah, pindah ke tempat yang sekiranya ilmunya bisa diambil manfaat oleh orang lain. Karena sayang kalau dia punya ilmu tapi tidak dikembangkan. Ilmu nih, hadirin hadirat, ilmu agama nih, saya rasakan sendiri, kalau tidak ngajar lupa. Tapi kalau kita ngajar, kita buka kitab, yang tidak tahu kita jadi tahu, yang dulu kita belajar lupa jadi ingat. Itu berkat belajar ilmu agama. Nah, makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, orang itu ada 4. Manusia itu terbagi menjadi 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fatba'u. Golongan yang pertama adalah orang yang faham ilmu agama dan dia mengajar, ikuti orang ini. Yang pertama ini. Yang ketiga, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'imun fa'iqidhu. Ini yang kedua nih. Orang alim tapi dia tidak sadar diri dia alim. Artinya dia sibuk dengan dunia. Dia alim, punya ilmu agama, tapi sibuk dengan dunia, tidak mau ngajar, tidak mau dakwah. Ini orang seperti ini nih, tidur, bangunkan dia. Bangun, ente orang alim, dakwah, ngajar. Kadang-kadang ada orang begini, mohon maaf, kadang-kadang ada orang begini, saya ini macam mana mau mengajar, akhlak saya aja belum baik, nantilah kalau saya udah baik baru saya ngajar. Itu salah omongan macam itu. Kalau nanti dia sudah merasa baik, pada saat itulah dia tidak baik. Karena orang kalau merasa baik itu tak baik, paham tak nih? Tapi ketika orang merasa diri dia tidak baik, itu bagus. Kalau dia bilang nanti tunggu saya baik, pada saat ente merasa baik, itulah ente tidak baik. Karena orang kalau merasa dirinya baik itu tidak bagus. Makanya kita tetap harus merasa diri kita tidak baik, tetap harus. Nah, sambil kita perbaiki diri kita. Memang tidak boleh merasa diri baik itu. Nah, makanya kalau punya ilmu agama, dakwah. Yang dakwah ini bukan hanya kita, semuanya bisa berdakwah. Ya, sikit-sikit sampaikan. Yang ditahu, dipelajari, sampaikan. Nah, kalau ditanya orang tidak tahu, jangan pandai-pandai. Ya.
Jangan dalam ilmu agama ini, dalam urusan agama, jangan sekali-kali bilang menurut saya, jangan. Itu bahaya. Kira-kira kalau kita tidak tahu ini hukumnya gimana, saya belum tahu nih, nanti saya tengok-tengok loh, atau saya bertanya loh, gitu. Jangan, ini kayak menurut saya, bahaya tuh. Kalau menurut saya itu buat hukum sendiri namanya. Jangan, tak boleh. Kemudian itu yang ketiga kata Nabi, yang dalam Ihya tu, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa arsyidu. Yang ketiga ni orang yang tak faham ilmu agama tapi dia sadar dia tak faham, dia mau belajar. Nah, ini orang yang butuh petunjuk, maka ajarkan dia. Nah, ini kita ni nomor 3 ni. Kita semua, maksud saya nomor 3. Kita tak tahu ilmu agama, tapi alhamdulillah Allah beri kita hidayah untuk belajar. Nah, orang seperti ini ajarkan dia ilmu agama. Yang parah nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika maghrur fatruku. Yang keempat ini orang yang tak paham ilmu agama tapi tak sadar diri dia tak paham ilmu agama. Kalau ngomong macam dia paling alim. Nah, orang seperti ini kata beliau dalam Ihya Ulumuddin, jangan diladen, tinggalkan. Makanya kalau kita ngomong sama orang, kita kasih ini begini, ini begini. Tak begitu. Kalau udah ketemu kata dia, udah ngomong gitu, jangan diladen. Kenapa? Karena dia bukan cari benar, dia cari menang. Nah, orang macam itu tinggalkan, jangan diladen. Tak ada habis-habisnya. Ya. Kan ada tuh. Makin zaman sekarang nih, makin banyak tuh muncul orang macam itu tuh. Makin dikasih dalil, dikasih kitab, dikasih ini, enggak, tetap dibantahnya. Udah jelas kitab tuh betul, masih dibantah. Udah orang macam itu terus diladen. Makin diladen makin jadi dia. Didiamkan. Naam. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala la yanzuru ilaihim. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah taala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nadharar rahmah. Nah, sesungguhnya kata Nabi, lanjutan hadisnya itu, sesungguhnya Nabi tidak akan melihat orang-orang tadi itu, yang 6 itu, di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Jadi mereka tadi itu, yang 5 golongan itu, yang tak datang ke masjid, ya, yang tak baca Al-Quran, laki-laki zalim kepada istri, istri zalim kepada suami, kurang ajar, kemudian tak mau dekat sama orang alim, ya, tak senang sama orang alim, tak senang. Nah, itu orang-orang seperti itu kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang-orang tersebut dengan pandangan rahmat kasih sayangnya di hari kiamat. Kalau sudah di hari kiamat tidak mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah, na'udzubillah min dzalik. Tadi yang saya ceritakan itu, yang istri durhaka sama suami, suami jadi wali Allah tu, Syekh Abdurrahman Bajalhaban, untung sempat taubat istrinya. Taubat. Kalau tak taubat, tak dapat dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah. Jadi ketika Allah memberi rahmat di hari kiamat, orang-orang tadi ini yang tidak ke masjid, yang tidak baca Al-Quran, yang hafal Quran tapi tidak takut kepada Allah, yang istri durhaka sama suami, suami zalim kepada istri, kemudian yang tidak suka sama orang alim, ini 6 ini kata Nabi, mereka di hari kiamat tidak dapat pandangan rahmat dari Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita misalnya salah satu daripada ini nih, perbaikilah diri kita. Yang tak baca-baca Quran, hati-hati. Yang tak baca Al-Quran, hati-hati. Ini termasuk baca Al-Quran setiap hari. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'anathum wa la'anahumullahu ta'ala. La'antuhum sittatun la'antuhum wa la'anahumullahu ta'ala. Wa kullu nabiyyin mujabid da'awat. Ada 6 golongan kata Nabi ini. Ini 6 golongan, saya kata Nabi melaknat mereka dan Allah juga melaknat mereka, dan setiap Nabi itu doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa 6 golongan yang dilaknat oleh Allah dan Nabi? Yang pertama, az-zaid fi kitabillahi ta'ala. Orang yang pandai-pandai nambahkan atau menjelaskan tentang Al-Quran padahal dia tidak paham.
Nih, mohon maaf, orang kalau dalam ilmu Al-Quran nih, dalam ulumul Quran, dalam ilmu Al-Quran, kalau orang nyampaikan Al-Quran, ya, kalau orang nyampaikan Al-Quran, dia tidak hafal ayatnya, tidak boleh pakai terjemahan. Ini kadang-kadang kita dengar seseorang berbicara begini, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang artinya tidak boleh, itu tidak boleh, haram hukumnya. Harus kalau Al-Quran harus sebutkan ayatnya. Kalau hadis boleh, ya, baik itu hadis qudsi atau hadis Nabi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak masuk dalam Al-Quran, atau hadis Nabi, nah itu kita sampaikan pakai terjemahan boleh. Bahkan bukan hanya terjemahan, kalau hadis pakai maknanya aja boleh. Nih saya kasih contoh. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya amal-amal orang itu tergantung niatnya. Pakai terjemah boleh kalau hadis, atau dia tidak pakai terjemah, pakai maknanya tapi tujuannya sama gitu, cuman bukan pakai terjemah. Contohnya begini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang maknanya begini, orang itu dia dibalas pahalanya dalam beramal itu tergantung niat. Nah itu kan maknanya, tapi sama maksudnya dengan hadis. Itu kalau hadis masih boleh begitu, boleh, tidak haram. Tapi kalau Quran, jangankan pakai terjemah, jangankan pakai makna, pakai terjemah tidak boleh. Jadi kalau mau menyampaikan Al-Quran harus ayatnya yang disampaikan, dan kalau lupa bagus diam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, udahlah saya lupa ayatnya, gitu. Kalau enggak, jangan sebutkan, pakai terjemah. Dan kemudian jangan pandai-pandai menerjemahkan Al-Quran. Kalau enggak tahu terjemahannya, dia udah jemputkan ayat nih, udah jemputkan ayat, terus dia enggak tahu terjemahannya, ragu. Jangan pandai-pandai. Kayaknya terjemahannya begini, enggak boleh itu. Tuh, kata Nabi, termasuk yang dilaknat oleh Allah orang yang pandai-pandai nambahkan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian, wal mukadzib biqadarillahi ta'ala, orang yang mendustakan tentang takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal segala sesuatu yang terjadi itu adalah takdir Allah. Sedangkan dia tidak percaya kalau itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah. Dia sakit, tidak percaya itu kalau datang dari Allah. Tidak boleh. Semuanya harus kita yakini apa yang terjadi itu takdir dari Allah SWT. Cuman jangan sampai begini ya. Jangan sampai begini. Beb, katanya semuanya takdir dari Allah. Berarti kalau ada orang maksiat itu takdir dari Allah lah ya. Itu omongan dia lebih parah daripada dosanya. Kalau ada orang mabuk nih, mabuk itu dosa besar. Mabuk. Kalau dia ngomong, beb saya ini mabuk karena udah takdir dari Allah, itu omongan dia itu dosanya lebih besar daripada mabuknya. Kenapa? Karena dia menjelek-jelekkan takdirnya Allah. Memang semuanya ditakdirkan oleh Allah, betul. Tapi Allah udah kirim Rasul, udah kirim utusannya menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ngapain ikut yang haram? Begitu. Udah dijelaskan nih. Kecuali kalau tidak ada Rasul. Makanya ada zaman namanya zaman fatrah. Zaman fatrah. Zaman tidak ada Nabi. Zaman siapa itu? Zaman orang tuanya Nabi Muhammad. Ya, ayah ibu Nabi itu zaman namanya zaman fatrah. Zaman tidak ada syariat, tidak ada ketentuan Allah, tidak ada syariat Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Ada itu dalam Al-Quran. Dan kami tidak menyiksa orang yang, kata Allah, dan kami tidak menyiksa sampai kami kirim seorang utusan. Artinya kalau ada zaman yang belum dikirim oleh Allah utusan, Allah tidak siksa orang itu. Siapa? Ayah ibu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak disiksa oleh Allah karena memang di masa itu masa tidak ada utusan. Kalau kita udah diutus oleh Allah SWT, Nabi Muhammad menjelaskan. Kalau masih ikut yang haram, berarti disiksa oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai mendustakan takdirnya Allah. Kemudian yang ketiga, al-mutasallit bil jabarut, orang yang diberi kekuasaan tapi dia berlaku zalim. Fa yu'izzu man adzalahu Allah Ta'ala, dia
memuliakan orang-orang yang dihinakan Allah. Jadi orang-orang pendusta, pembohong, pencuri, perampok, koruptor, dia mulia-muliakan sama dia. Pemimpin macam itu. Ini sudah disebutkan sama Nabi ini. Wa yudhillu man a'azzahullah, dan orang-orang yang dimuliakan Allah dia hina. Ulama dia hina. Itu orang-orang macam ini nih, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Pejabat yang diberi kekuasaan di dunia, yang dimuliakan Allah dia hina. Ulama dia hina, orang-orang soleh dia hina, dia rendahkan. Penjahat, koruptor, orang-orang yang dihinakan Allah dia muliakan. Itu pejabat macam itu dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wal mustahillu li haramillahi ta'ala, kemudian orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini haram nih, ini haram. Nak sogok duit jadi halal. Yang haram bisa jadi halal gara-gara duit, gara-gara jabatan. Karena ada yang macam itu, na'udzubillah min dzalik, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mustahillu, yang kelima, wal mustahillu min itrati ma harramallahu, dan orang yang berbuat zalim kepada itrati, kata Nabi, kepada itrati di sini dalam syarahnya disebutkan zurriyati wa qarabati, orang-orang yang berbuat zalim kepada zuriatku dan keluargaku. Ya, berbuat zalim kepada keluarga Nabi dan berbuat zalim kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW atau keturunannya Nabi Muhammad. Itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah SWT, kata beliau. Kemudian yang terakhir, yang keenam yang dilaknat oleh Allah, wattariku li sunnati, dan orang yang meninggalkan sunnahku istighfafan, karena dia menyepelehkan sunnahku. Hati-hati. Sunnah bah, hati-hati itu kalau ngomong gitu. Alah sunnah bah, jangan ngomong gitu. Kalau meremehkan sunnah, itu nomor 6 kata Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik, termasuk yang dilaknat oleh Allah. Jadi kalau memang tidak mau solat sunnah, ya udah tidak mau solat sunnah. Jangan bilang alah sunnah bah, jangan ngomong gitu. Orang yang meremehkan sunnah, nomor 6 yang dilaknat kata Nabi Muhammad, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.